hidup saya yang ajaib. Kata kiai itu ajaib itu adalah terbetik di benak, kering langsung terwujud. Terbetik di benak, kering langsung terwujud. Seakan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikirkan di masa-masa saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Marilah terlebih dahulu kita awali sinau bareng kita malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya ingin segera mempersilahkan kepada Pak Nasrullah untuk menyampaikan paparan dan terutama sekali untuk menyapa teman-teman semua baik yang di sini maupun yang mengikuti acara kita melalui kanal YouTube. Kami persilakan Pak Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita sama-sama berada di satu majlis yang istimewa, majlis Ma'iyahan bersama dengan gurunda kita Mbah Nun MH Ainun Najib. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Helmi, kemudian juga Pak Syahid, kemudian semua manajemen Kiai Kanjeng yang alhamdulillah sudah berkenan menerima kami di tempat yang sangat istimewa ini. Hari ini kita bersyukur. Yang pertama ketika tahun di awal ya, penerbitan buku berjudul Magnet Rezeki bersama dengan sahabat saya Mas Ipo Santosa. Kemudian tahun berikutnya alhamdulillah kita teruskan dengan buku Rahasia Magnet Rezeki dan terus bergulir menjadi training-training Magnet Rezeki yang diterima oleh masyarakat luas. Kemudian ada koperasi yang kita buat untuk kepentingan umat dan juga alhamdulillah kita sudah banyak sekali melakukan amal-amal kebaikan bersama di MR Box. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada Mas Agung sebagai pimpinannya. Kemudian juga alhamdulillah sudah kita buka juga pesantren yang tanpa SPP, tanpa uang pangkal, tanpa pungutan apapun. Satu sudah berjalan berapa tahun Ustadz Ali? Yes. Sudah 5 tahun, alhamdulillah. Dan sekarang ini kita akan duplikasi ke 4 tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan tentunya amal-amal bisnis. Jadi Mas Helmi, kita di sini mulainya dari ilmu, komunitas, baru kemudian kita apa yang kita bisa lakukan sebagai komunitas. Jadi bukan dari bisnis ada CSR-nya, tapi malah dari ilmu, kemudian komunitas, sosial, baru kemudian dari sosial itu muncullah bisnis-bisnis. Ada bisnis emas, bisnis properti, kemudian alhamdulillah di sini kita juga ada produk-produk ya retail dari Koperasi Magnet Rezeki. Alhamdulillah, kita ingin membuktikan bahwa benar ya konsep rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu berbuah, ya, berbuah manis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memang jamin rezeki yang berlimpah ruah bagi mereka yang mempercayai dan meyakininya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, terutama yang hadir di sini juga dari Jamaah Ma'iyahan, mungkin sedikit menceritakan tentang magnet rezeki dan konsepnya. Jadi awalnya sebenarnya saya pada saat itu lagi depresi, stres ya, kemudian ada minus 21 miliar ya. Jadi ada usaha saya nggak berhasil, kemudian jatuh, dikejar-kejar orang, debt collector datang berjilid-jilid, kemudian juga dikasuskan hukum, masuk pengadilan ya, kemudian dilaporkan bahkan ke YLKI ya, jadi konsumen saya komplain ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian berbagai macam hal-hal yang nggak nyaman ya terjadi pada kehidupan saya sampai hampir Mas Helmi saya
tekan gas itu 170 km, merem gitu, berharap ada yang saya tabrak gitu. Sempet ada pikiran kayak gitu, nauzubillah ya, astagfirullah. Nah pada saat itu saya ketemu seorang kiai. Jadi masa-masa galau seperti itulah saya ketemu seorang kiai. Kata kiai itu, kenapa kok kamu galau? Ya, kenapa kok kamu risau? Padahal kamu dulunya pernah hidupnya ajaib gitu. Jadi saya kaget juga ya. Beliau katakan dulu kamu hidupnya pernah ajaib. Saya kiai, iya kamu. Ya, coba difikirkan. Akhirnya saya pulang. Saya kemudian coba cari gitu kan, ada nggak ya agenda-agenda hidup saya yang ajaib. Kata kiai itu ajaib itu adalah terbetik di benak, kering langsung terwujud. Terbetik di benak, kering langsung terwujud. Seakan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikirkan di masa-masa saya sebelumnya gitu. Memang ada kehidupan saya yang hanya terbetik di benak langsung terwujud gitu. Kemudian akhirnya saya coba pikirkan, dapat satu kisah. Waktu itu saya ke Malaysia ya, kemudian ya mengadu nasib di sana. Istri dapat kuliah, saya enggak ya. Kemudian saya akhirnya enggak dapat pekerjaan, uang juga enggak punya. Satu saat istri saya hamil, ngidamnya tuh sayur, tiap hari minta sayur. Nah ini ada istri saya di sini, tiap hari minta sayur. Karena di orang Malaysia tuh makanannya emang nggak banyak sayurnya, ya seringnya ayam aja, ayam kari. Tapi istri saya karena ngidam sayur, akhirnya saya beli sayur di pasar, kemudian dia masak, besok begitu lagi, sampai saya menghayal, enak banget kalau punya kulkas. Ya, belinya sekali, masaknya 1 minggu. Karena di sana ada yang namanya pasar tani, dibuka seminggu sekali. Kemudian akhirnya ya saya setiap istri saya bilang, bang belikan sayur. Ya, saya pikir kulkas ya Allah gitu. Ya, bang belikan sayur, kulkas gitu. Sampai kemudian ketika saya doa, ya doa sholat zuhur itu Robbana Atina doanya, tapi kepala pengennya kulkas gitu. Keluar dari masjid ada kulkas dibuang. Jadi orang Malaysia itu baik hati, kalau mereka mau ganti perabot tinggal letakkan yang lama di luar, silahkan diambil sama siapa saja. Cuma rebutan orang India, Bangladesh dan Indonesia. Jadi pada saat itu saya belum pernah Mas Helmi pengalaman memulung sebesar itu. Kalau yang kecil-kecil udah lihai, sendal, sepatu, mainan anak itu cepet ya. Nah ini kulkas gede sekali. Akhirnya saya telepon teman saya, Pak Dodi, ini ada kulkas dibuang, boleh nggak kita tarik? Jomlah, kita tarik lah. Dia bawa motornya, kemudian ditaruh di motor, saya dorong dari belakang, nyampe rumah, nyala. Oh mungkin ini kali yang dibilang kiai. Saya nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak beli, nggak nyicil, nggak ngeredit, dapat satu barang secara ajaib. Datang lagi saya ke kiai. Ya, sudah ingat, sudah kiai. Ya, kulkas kiai. Gitu. Terusin dong, kata kiai gitu. Terusin dong ya, sampai hidup kamu seluruhnya ajaib, sampai hidup kamu apa yang dimau terwujud ya. Bagi saya yang orang yang pada saat itu minus 21 miliar, janji bahwa kamu bisa dapat semua secara ajaib adalah janji yang sangat manis Mas Helmi. Cuma yang ngomong ini kiai, dan beliau kiai yang sangat dipercaya gitu. Akhirnya ya saya coba ya, datang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali saya istilahnya talaki. Karena emang gak ada kerjaan juga. Akhirnya saya datang bolak-balik ke kiai ini. Sampai saya dapat Masya Allah. Benar sekali. Ya, hadiah dari sana itu saya bolak-balik pergi umroh. Alhamdulillah. Ya, ini tahadus bin nikmah. Saya harus hati-hati bercerita seperti ini. Ya, karena lebih mudah menceritakan keajaiban orang lain daripada keajaiban sendiri. Alhamdulillah apa yang ditunjuk jadi. Pengen keliling dunia. Ya alhamdulillah 30 negara lebih gitu. Pengen ini, Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya saya coba susun ilmu magnet rezeki ini sesuai dengan dasar kaidah ilmu saya. Karena saya bukan keluaran pesantren, tapi belajarnya sama kiai, ya akhirnya saya cocokkan dengan ilmu kimia saya. Ya karena saya ilmu kimia, akhirnya saya cocokkan begitu ya. Dasar ilmu kimia untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh kiai. Sebenarnya yang disampaikan oleh kiai itu sederhana ya konsepnya, tapi kemudian akhirnya karena kita bicara tentang bagaimana kita bertemu dengan masyarakat luas, akhirnya bagaimana ini bisa ya supaya diterima oleh banyak kalangan. Alhamdulillah setelah saya buat buku Magnet Rezeki ini ya, ternyata keajaiban-keajaiban itu terjadi pada orang-orang yang mengamalkan ilmu magnet rezeki ya. Ada yang dapat mobil secara gratis selama 1 bulan ya, itu namanya Mbak Ika Mas Helmi
Ya, dia bilang setelah ngikutin materi magnet rezeki, dia bilang saya mau tes ilmunya gitu. Ya, kira-kira bisa nggak saya dapat mobil? Ya, akhirnya dia minta kepada Allah menggunakan ilmu magnet rezeki. Kemudian akhirnya ya sebulan kemudian kata suaminya, udah kamu nggak usah beli mobil, saya dapat mobil gratis dari bos. Jadi ketika itu namanya Mas Gombar kamu pakai mobil apa? Pakai mobil ini bos, kecil. Istri kamu pakai apa? Pakai motor bos. Ya. Terus kalau hujan gimana? Ya kehujanan bos. Ya udah, mobil saya kamu bawa pulang. Ini seorang bos dari Taiwan. Kemudian akhirnya dia bawa pulang itu mobil CR-V putih. Pengennya HRV, tapi dapatnya CR-V. Ya. Kemudian saya tanya sama Mas Gombar ini. Mas Gombar udah kerja kali ya 10-15 tahun, sehingga tuh bosnya percaya tinggal dikasih mobil yang mobil bosnya gitu. Enggak Pak Nas, saya baru kerja 1,5 tahun. Ajaib. Ada juga yang ya mengamalkan ilmu magnet rezeki selamat dari tsunami. Jadi waktu itu ya suami istri lagi berada di tepi pantai di Palu itu, suaminya sebelah, istrinya sebelah, tiba-tiba itu ombak datang dengan tiba-tiba. Langsung akhirnya dibawa itu ya bergulung-gulung sampai 6 kali bolak-balik, naik ke bukit, turun ke laut, naik ke bukit, turun ke laut. Dia ingat ilmu magnet rezeki. Salah satu ilmu magnet rezeki ini adalah solawat yang al-malikul haqqul mubin. Dia baca itu ya, terus kemudian dia bergantungan di sebuah kayu, kemudian terdengar suara suaminya, ya suara anaknya, mama gitu. Pas dilihat ternyata masih selamat juga. Jadi bapaknya, ibunya, anaknya 3 selamat dari tsunami. Ya. Ada lagi ya yang pergi umroh secara gratis. Ya. Ada juga yang dia pergi haji dalam waktu 1 tahun secara ajaib. Jadi waktu itu dia daftar haji di Surabaya. 25 tahun berangkatnya. Kemudian dia mikir begini, mungkin nggak kira-kira saya bisa berangkatnya 1 tahun? Ya, kayaknya nggak mungkin. Dia tanya yang 1 tahun berapa biayanya? Ya kan furoda, visa furoda tuh cukup tinggi harganya. Wah saya mah orang kampung nggak mungkin bisa. Ikut pelatihan magnet rezeki. Pada saat ikut magnet rezeki, ya kemudian dia dapat keyakinan. Karena memang salah satu materi yang disampaikan Mas Helmi, bongkar kemustahilan. Kalau bagi kamu itu mustahil, tulis apa yang bagi kamu mustahil. Pertanyakan, apakah bagi Allah itu mustahil? Nah, ketika dia dalam training itu kita minta tulis yang mustahil, ditulis sama dia, pergi haji 1 tahun. Bagi dia mustahil. Kemudian ya, ketika dia mempelajari ilmu magnet rezeki, dipraktekkan sampai kemudian akhirnya dia berangkat bukan cuma sendiri, tapi berdua sama suaminya pergi haji dengan visa furoda. Ya, subhanallah, saya takjub dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan ini juga ya, ini banyak teman-teman kita yang datang dari banyak daerah, dari magnet rezeki. Boleh yang mana yang datang dari Jogja? Mana Jogja? Ya, wah, masya Allah Jogja mah ya harusnya. Cuma kita karena sebenarnya yang mau datang banyak sekali Mas Helmi. Cuma kita batasi ya. Kita batasi. Kemarin kita barusan adakan di Jogja sekitar 200 orang ya yang hadir. Kemudian kalau yang dari Jakarta, Jabodetabek yang naik bus, masya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah diizinkan. Dan ini masing-masing punya keajaibannya, masing-masing punya keajaibannya sendiri-sendiri ya. Dan bagi kami ya tadi kita diskusi dengan Mbah Nun. Bagi orang lain mungkin itu ajaib. Ya. Kenapa disebut ajaib ya? Karena ya mengagumkan. Tapi buat orang yang tahu ilmunya gitu, ya itu sesuatu yang biasa. Dan itu yang kita pelajari di ilmu kimia. Ilmu kimia ini ya, ini ada cairan tak berwarna dicampur meledak ya. Kemudian cairan tak berwarna dengan cairan tak berwarna dicampur muncul asap gitu kan. Bagi orang awam itu ajaib. Tapi bagi orang kimia kita bisa menghitungnya, dan dasar dari itu adalah kimia kuantum. Kimia kuantum ini bicara tentang energi. Ya, bicara tentang energi. Jadi saya mencoba Mas Helmi menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Kiai. Katanya kita bisa ajaib hanya dengan memikirkan sesuatu jadi ya. Kemudian saya coba olah dalam ya pemikiran saya yang dasarnya kimia. Oh mungkin ini kimia kuantum ini gitu ya. Ini mungkin ini kimia gitu ya, kimia kuantum. Jadi dasarnya ilmu kimia kuantum itu kan ya energi. Everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Ketika Kiai bilang bahwa rezeki terbatas karena dosa, bagi kami orang kimia
gitu ya, itu energi tidak positif gitu. Sehingga akhirnya kita kaji, ada level pikiran, perasaan, dan spiritual. Pikirannya mesti kita bersihkan, jadi nggak ada lagi pikiran-pikiran yang nggak positif. Perasaannya harus tenang, nggak ada perasaan yang nggak positif, dan motivasinya juga gitu ya, itu harus positif. Ketika sudah tiga-tiganya positif, maka insya Allah ya. Saya sedikit mau cerita Mas Helmi. Dulu itu saya ngelihat di laptop ya, di laptop saya itu ada Google Map ya, ada tanah yang masih kosong di belakang rumah kontrakan saya. Kemudian saya bilang gini ya, ini tanah siapa ya? Ya, ini tanah siapa? Ya, mungkin ini ya karena kita tunjuk begitu ya. Mungkin ini yang dibilang sama kiai itu ilmu nunjuk gitu. Kemudian akhirnya saya tunjuk gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan ini tanah ini datang pada saya. Benar. Beberapa minggu kemudian datang Pak Lurah. Pak Nas mau beli tanah itu enggak? Ya boleh Pak. Ya, ya di mana Pak tanahnya? Itu yang di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Boleh deh Pak, saya diantarkan ke pemilik tanahnya. Datang saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji, tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya satu lemari sertifikat semua. Gua kagak paham yang lo maksud yang mana. Ya. Lu datang deh minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Lu bawa semua. Waktu itu harganya 2M Mas Helmi. Lu bawa semua. Bayarnya gimana Pak Haji? Maksud saya bayar tuh baru mau ngomong pola pembayaran, negosiasi segala macam. Dia balik nanya, emang lu punya duit? Jadi pertanyaannya kan, ya lu bawa semua. Bayarnya gimana Pak Haji? Emang lu punya duit? Ya. Saya mau jawab nggak punya nanti nggak dikasih, mau jawab punya pasti bohong nanti dosa. Akhirnya saya pilih. Saya jawab nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu, bawa deh semua ya. Emang gua tahu roman muka lu bawa semua. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gua tanpa uang 1 sen pun. Jadi perumahan, masya Allah ya. Saya bilang pasti ada sesuatu dari keajaiban-keajaiban yang terjadi. Jadi orang sains itu bagi saya ya, dia memikirkan apa yang ajaib, lalu kemudian mencoba untuk memahaminya dari level energi. Karena kan ya, pernah juga Mas Helmi, saya itu jam 3 pagi nggak bisa tidur. Terus kemudian tiba-tiba handphone saya berdering. Saya angkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak, kamu kenapa? Kok Umi nggak bisa tidur? Kata ibu saya. Ya. Loh kok Umi tahu? Ya, iya nak. Ya, itu hati Umi kan jadi ngerasa apa yang kamu rasakan. Nah itu ya yang saya rasakan ternyata benar ada yang namanya alam energi. Ya. Bahwa ternyata pancaran yang ada dalam diri kita itu terasa oleh orang lain. Nah kalau itu kan cuma hubungan ayah dan anak. Bagaimana kalau orang yang nggak dikenal? Waktu itu saya akhirnya bimbing umroh gitu Mas Helmi. Ada jamaah saya duduk persis depan Ka'bah. Lalu kemudian dia karena orang lalu lalang begitu ya, dia mau sholat ba'da maghrib itu, dia mau sholat isyanya persis juga depan Ka'bah. Akhirnya karena tempatnya penuh, dia duduk aja. Dia ngelihat orang lalu lalang ngambil air zam-zam. Enak ya itu orang ngambil air zam-zam, saya haus. Ya, tapi nantilah saya habis sholat isya, baru saya ya ngambil air zam-zam. Tiba-tiba orang sebelahnya, orang Mesir berdiri, ngambil air zam-zam, diambil 2, terus kemudian minum katanya gitu. Nah yang seperti ini ya kita pernah ngalami Mas Helmi ya. Ketika ngomongin orang, tapi ngomonginnya yang baik. Pak Helmi itu ya baik hati, ganteng, tidak sombong dan rajin menabung gitu ya. Kemudian ya tiba-tiba Mas Helmi muncul. Kita pernah kan ngalami seperti itu. Ya ada yang nggak pernah ngalami. Kita lagi ngomongin orang, tapi yang baik ya. Ngomongin orang tapi yang baik, tiba-tiba orangnya muncul gitu ya. Biasanya kita ngomong apa? Panjang umur. Baru aja kita omongin lah. Kemudian ya kalau dalam saya survei tanya siapa yang belum pernah mengalami kejadian seperti ini, semua pernah mengalami. Berarti kan ada tuh ilmu narik, ada ilmu narik ya, narik orang lain gitu ya. Nah akhirnya kita susun ilmunya ya secara umum karena waktu yang terbatas. Pikiran kita buat positif, perasaan kita buat positif, dan spiritual atau motivasi. Untuk spiritual ini saya ambil penelitian dari Dana Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya Spiritual Capital. Ada juga penelitian David Hawkins, judulnya Force versus Power. Itu saya ambil gitu ya, penelitian-penelitian itu supaya, karena saya orang ilmiah, saya menjelaskannya secara ilmiah supaya orang ilmiah bisa
menerima apa yang saya jelaskan. Jadi ya, ketika pikirannya udah positif, perasaan udah positif ya, kemudian motivasi udah positif, ya insya Allah minta apa aja jadi ya. Kemudian saya saya rinci dalam yang namanya jurus-jurus ya, jurus-jurus magnet rezeki ya, jurus-jurus magnet rezeki untuk memudahkan orang awam ya. Ada 101 jurus ya, magnet rezeki. Mudah-mudahan ya insya Allah kita bisa mempelajari pelan-pelan nanti ya, dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Tapi secara umum ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu membuat diri kita punya energi. Kalau energi yang ada dalam diri kita ini udah bersih, maka yang terpancar juga bersih. Kita sebutnya sebagai law of projection. Ketika dia sudah memancarkan yang bagus-bagus saja ya, maka insya Allah. Ternyata ada hadisnya. Nabi suatu ketika pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata yang nggak bagus pada dirimu sendiri, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa semua yang kamu katakan ya. Makanya orang magnet rezeki ini Mas Helmi udah nggak ngomong lagi hutang. Jadi udah nggak ada yang punya utang di sini ya, punyanya amanah. Karena utang itu energinya ke bawah, amanah itu energinya tinggi ya. Kalau piutang tetap piutang. Tapi kalau utang kita ganti pakai amanah ya. Kemudian susah kita ganti dengan tidak mudah, karena kita nggak mau yang nyampe ke atas itu, waduh hidup saya susah, kata malaikat amin gitu ya. Jadi kita sampaikannya tidak mudah, karena ternyata di dalam alam bawah sadar tidak mengenal kata tidak ya, sehingga ketika kita bilang tidak mudah, yang naik ke atas langit adalah mudah. Itu harapannya ya. Karena waktu itu pernah Mas Helmi, saya nyobain kalimat ini. Ada orang datang sama saya, panas hidup saya hancur gitu, panas hidup saya hancur. Nah itu orang doa hidupnya hancur ya, ya udah pasti malaikat amin gitu ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulu ya. Kalau saya hidupnya keren Mas Helmi, saya bilang gini ya, wow keren, wah Pak Nas mah ini cuma sahabat saya. Ada apa memang? Saya banyak utang Pak Nas gitu. Wow dahsyat, saya bilang begitu. Jadi yang terpancar di saya dahsyat, yang terpancar di dia utang. Wah Pak Nas mah ya udah berapa coba cerita, 200 juta Pak Nas. Ini besok orangnya sudah mau nagih, tapi sudah saya cari kemana-mana nggak dapet Pak Nas. Tolong Pak Nas ya, saya mau minjem duit. Oh mau minjem duit, karena kalau besok saya nggak bayar, itu polisi, dia bawa polisi dan saya mau dipenjara. Nah apa yang terpancar di si orang ini? Hancur, utang, polisi, penjara. Dan itu jadi zikirnya dia. Hancur utang polisi penjara, hancur utang polisi penjara. Kata malaikat amin gitu. Nah kemudian saya bilang gini, kamu mau nggak ngetes ilmu magnet rezeki? Saya bilang gitu ya. Gimana Pak Nas, kamu ngomong kayak gini, lunas amanah, lunas amanah, pokoknya kamu udah nggak punya utang, pokoknya udah lunas. Tapi masih ada Pak Nas, udah pokoknya percaya dulu ya, percaya dulu, bilang aja lunas. Lah terus utang itu apa Pak Nas? Itu namanya amanah. Sama aja Pak Nas, beda ya. Amanah itu energinya tinggi. Tapi nanti kalau seandainya orangnya datang, saya boleh minjem ya Pak Nas? Pokoknya sekali ini kamu coba dulu ya, coba dulu. Akhirnya dia pulang, besoknya datang lagi, Pak Nas alhamdulillah udah berubah ya. Pak Nas alhamdulillah ya. Gimana ya, udah lunas? Belum Pak Nas ya. Kenapa kok alhamdulillah? Iya ya, orangnya nggak jadi bawa polisi Pak Nas. Itu dia, saya bilang kamu sudah jadi ajaib, saya bilang gitu ya. Itu dia, kamu sudah jadi ajaib. Kayaknya biasa aja Pak Nas. Nah ini dia, kadang-kadang keajaiban ya itu dipahami oleh orang sesuatu yang biasa, tapi kalau kita mengukurnya ini ajaib. Kemarin dia bilang akan ada polisi dan dia mau dipenjara, tapi dia ganti kalimatnya ke alam, lunas amanah, akhirnya polisi nggak datang gitu. Iya juga ya Pak Nas. Terus dia bilang apa? Dia tuh kasih waktu Pak Nas. Wah bagus banget, saya bilang kamu dikasih duit lagi. Loh Pak Nas nggak denger, saya cuma dikasih waktu Pak Nas. Ingat, time is money, saya bilang gitu. Waktu adalah uang. Berarti kamu dikasih uang lagi, saya bilang. Oh iya juga ya Pak Nas. Terusin, saya bilang, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah. Insya Allah nanti kamu ya akan ada supplier datang ya minjemin barang. Akan ada ya orang baik hati gitu ya yang akan jadi konsumen kamu. Akan ada konsumen yang loyal. Akan ada ya karyawan yang jujur. Ya. Jadi gimana?
kamu sudah lunas? Lunas Pak Nas, ya. Apa yang kamu punya? Amanah Pak Nas. Dia pulang udah nggak nginget mau minjem duit. Nah yang kayak gitu-gitu ya saya hadapi setiap hari. Alhamdulillah ya banyak yang ya amanahnya lunas ya. Saya sendiri 21 M, alhamdulillah lunas ya. Dan banyak persoalan-persoalan hidup yang ternyata sebenarnya saya buat magnet rezeki itu kan sebenarnya luas. Cuma ya silahkan yang memahami magnet rezeki itu apa. Ada yang memahaminya magnet duit, ada yang memahaminya magnet jodoh, ada yang memahaminya rezeki itu adalah kenikmatan ibadah. Silahkan. Jadi karena rezeki ini luas sekali, termasuk rezeki itu adalah surga dan keridhaan Allah. Jadi magnet rezeki, alhamdulillah kita bersyukur sampai saat ini sudah menginspirasi ribuan orang di seluruh Indonesia, dan makin lama makin bertambah. Kita juga baru selesai mengadakan camp online magnet rezeki yang dihadiri 1.300 akun, karena setiap akun mengadakan nobar ya. Jadi kalau dikali 2 saja udah sekitar 2.600. Ada 17 sesi, kita baru selesai tadi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman Maiyahan semua, semoga kita bisa menginspirasi masyarakat dengan ilmu magnet rezeki ini. Dan alhamdulillah pada saat itu kemarin saya juga minta sama Allah, ya Allah, nih orang semua pada ngeluh tentang COVID-19 pandemi, saya minta ya Allah bisnis yang bagus gitu. Saya bilang, ya Allah saya minta bisnis yang bagus di tengah kondisi COVID-19 ini. Alhamdulillah ada orang yang ngajarin tentang ilmu emas, kita akhirnya sekarang berbisnis emas ya. Dan Masya Allah gitu ya, ternyata ya banyak sekali ya berkahnya dari bisnis emas ini. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ngajakin ya ngelola properti seluas 14 hektar tanpa modal 1 sen pun. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di sini ya sebenarnya kita di sini pengen dengar ilmu rezeki dari Mbah Nun, tapi itulah ilmu setakat yang kita bisa, semampu yang kita mampu untuk sama-sama ujungnya kita mengajak orang untuk jadi baik, menarik rezeki dengan cara Allah. Ya, sehingga akhirnya ada orang-orang yang tadinya menarik rezekinya dengan cara-cara yang nggak bagus, ketika ada tawaran dari ada magnet rezeki, ternyata bisa loh dengan cara-cara yang lebih baik. Alhamdulillah bergabung orang-orang yang baik, memperbaiki cara untuk mendapatkan rezekinya. Demikian ya, kita bersyukur kita sudah bisa sama-sama ngumpul di sini. Mudah-mudahan kita bisa dapat tambahan ilmu baru dari Mbah Nun, seorang yang sudah jadi idola saya sejak di kampus dulu, di masa-masa pergerakan gitu ya. Pokoknya ya konsumsinya adalah pemikiran-pemikirannya Cak Nun gitu ya. Dan ada juga beberapa ilmu-ilmu yang saya formulasikan kemudian masuk dalam ilmu magnet rezeki. Saya ambil inspirasinya dari beliau, dari Mbah Nun. Demikian dari saya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sehabis ini Pak Nasrullah akan membawakan yang namanya, akhirnya saya tahu namanya solawat magnet rezeki, ya. Dan Kiai Kanjeng melatih iringannya tadi malam. Jadi satu-satunya orang di luar saya yang bisa memerintah Kiai Kanjeng Pak Nasrullah. Yes. Tapi sebelum itu saya mohon dengan sangat supaya kita ini sinau bareng dan ilmu itu menyebar sebagaimana aspirasi dari beliau, ya. Ilmu itu menjadi milik bersama, karena ternyata dari cerita beliau tadi, nek coro matematika material kapitalis modern, ben sugih lah kok pek kabeh. Tapi nek teorine Pak Nasrullah dari Allah tadi, nek gue pengen sejahtera, pengen rezeki, gue bagi-bagi. Gue ngekek-ngekei. Jadi ternyata sumber, kalau dalam matematika kapitalisme yang bikin miskin itu kan kakean sodako, tapi ternyata nek oke sodako itu malah justru lebih makmur dan lebih banyak rezeki, ya. Itu ada terbalik, nanti kita pelajari bersama. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat, sekarang saya minta sukarelawan atau sukarelawati 9 orang kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini bisa jadi teman-teman wirid, dari teman-teman magnet rezeki, bisa dari teman-teman jamaah ma'iyah atau siapapun yang hadir. Saya minta spontan untuk maju 3. Nyon sewu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, ya. 3 satu kelompok, 3 lagi sudah. 3 yang kedua agak di tengah. Agak ya. Kan 3 yang 3 Mas, telu Mas. Ya. Mungkin Berarti masih yang, mungkin mbak-mbak, ada mbak-mbak ibu-ibu. Atau mbak-mbak juga sangat baik. Tidak ada masalah. Okay. Malah bagus. 3 masih kurang 3 lagi, Mbak. Yang dari belakang Mas, 3 orang Mas. Rasa Aldi Mas. Iki arep entuk rezeki oke ya kowe iki. Silakan ibu-ibu, tidak usah noleh ke samping, langsung aja maju. Rezekinya berupa kesulitan hidup, ya bisa aja. Tapi itu rezeki Allah kalau menurut cara berpikirnya Allah itu, ya. Monggo 3 orang lagi, Mbak. Ya, silakan Ibu. Ya. 3 orang ya, Mbak, ya. Saya tanya kepada Pak Nasrullah, ini sebaiknya 3 laki-laki, 3 perempuan, ataukah yang perempuan 3 itu dibagi? Yang mana yang lebih aspiratif dan lebih luas kemungkinan ilmunya? Apa ono kelompok wedok siji, lanang loro ngono, ora apa? Atau sing loro gantian. Piye? Menurut pengalaman pendidikan Anda, yang banyak ilmunya itu yang magnetik terhadap ilmu itu sing campur apa sing dewe-dewe secara gender? Dewe-dewe. Oke, ya wes. Oke, aku manut Oke, bismillah ya. Oke, sekarang ini masing-masing kelompok nanti kita harapkan untuk mencari tempat di belakang atau di sebelah gedung yang sebelah sana atau di kafe, enggak apa-apa. Jadi selama Pak Samsul nanti bersolawat dan bernyanyi, sampean punya waktu untuk diskusi silakan cari tempat sendiri-sendiri. Nanti dipandu oleh Mas Ali untuk diskusi di mana oleh teman-teman dari Katipiro itu, ya. Nah, sekarang cara memberikannya masing-masing diberi aja. Ya, sudah saya berikan. Ada 3 pertanyaan. Jadi ini nanti tolong ada 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Itu nanti tidak usah saya bacakan sekarang. Nanti menjelang Anda presentasi hasil baru pertanyaannya dibacakan. Terus nanti Pak Nasrul yang akan menjadi dewan juri, yang menjadi jaksa Mahkamah Agung untuk menilai dan merespon semua yang akan Anda terangkan. Jawab gitu ya. Oke, sekarang silakan berdiri Mas untuk dipandu ke tempat-tempat, bisa di atas, bisa di sebelah sana, bisa di cafe Sine Coffee. Monggo. Oke, silakan. Kalau yang mau ke dalam taman lewat pintu situ, kalau yang ke kafe ke belakang. Mbak bisa lewat pintu situ, tolong semua teman-teman Katiporo tolong dipandu. Itu Mas Ale yang bersarung batik akan memandu. Mas Ale. Jan, orang rungokke arep rabi wenjuk, ora kudu sapa-sapa iki. Jan. Dirungokke to. Gurungune ning calon bojone wae. Yang di dalam mbak-mbak ini di dalam bisa di ruangan saya, bisa di depan ruangan itu di meja kursi sana ada, atau di atas bisa di sini kopi, bisa kira-kira katakanlah setengah jam cukup gitu ya. Sambil mendengarkan Pak Nasrullah. Pak Nasrullah sudah kirim file kemarin, file musik yang dipelajari oleh teman-teman Kiai Kanjeng, termasuk Pak Nasrullah ini yang terutama yang bisa mempelajari ini kan yang bagian Jombang sama Mojokerto, Pak. Jadi Mbak Yuli itu dari Jombang,
Mbak Nia itu dari Mojokerto, dan ada lagi vokalis namanya Ali, namanya siapa? Doni. Tidak mungkin dia bisa mempelajari lagunya jenengan. Soalnya dia kan alirannya Simanjuntak apa Simatupang popong lah gitu. Jadi nah Mbak Yuli sama Mbak Nia bisa nanti jenengan diiringi oleh teman Kanjeng, jenengan melantunkan apa Yul judulnya apa nih? Ora. La ilaha illallah sing lagumu. Al Malikul Hakul Mubin, ini ya, gitu ya. Dulu di desa saya kalau nyanyi itu dibelokkan Al Malikul Kalkul Mubin, ini kan. Jenenge wong desa ya. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Pak Mas Imam mendampingi Pak Samsul. Mas Imam, Mas sama Mas Doni. Agak ke sebelah sini supaya bukan Pak Samsul diburui orang. Pak Samsul justru yang memulai ini. Pak Nasrul kok Pak Samsul, ya Allah. Soalnya wingi aku iki urusan angkatan laut jenenge Pak Samsul, Pak. Ini Mas Imam. Mas Imam ini ponakannya Haji Omai Rama, jangan main-main, Pak ya. Ning durung diakoni. Durung diakoni. Oke, bismillah. Ya teman yang siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin,
dilalah Pak Nasrullah ada nomor Kiai Kanjeng yang bisa sambung sama selawatnya. Jadi cuma nadanya dinaikin dikit gitu. Nah gini teman-teman sekalian, sambil kita menunggu 3 kelompok tadi, PDIP, PAN sama PKB tadi, Ada satu yang balik. untuk mempelajari rizki dan akan memberikan wawasan kepada kita, terus nanti cerminnya adalah beliau Pak Nasrullah gitu ya. Nah sekarang begini dulu, beliau tadi kan pakai kimia Pak ya, jadi keajaiban di dalam proses-proses kimia, valensinya, persenyawaannya dan seterusnya ya. Sekarang kita pakai fakultas lain, botani ya. Jadi kalau diibaratkan rizki, kalau ngomong, jadi tadi di pertanyaan tadi itu saya coba merambah semua sisi galaksi, tata surya dan planet-planet dari kosmologi rizki. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka oleh teman-teman kita yang sekarang sedang berdiskusi gitu ya. Jadi kita pulang tidak hanya mendapatkan rizki sebagai ilmu, tapi juga rizki sebagai berkah dari Allah dan rizki sebagai fakta kehidupan kita sekeluarga masing-masing gitu ya. Nah saiki kalau kita ngomong, kalau gini, Allah itu kan sangat suka memberi perumpamaan dengan menggunakan pohon. Jadi misalnya kalau surga itu kan artinya kebun Pak, sehingga kebun itu kan baru menjadi kebun kalau dipenuhi oleh pohon-pohon. Jadi konsep Allah mengenai kehidupan itu adalah pohon dan tanaman gitu ya. Nah kebetulan Allah juga secara eksplisit mengatakan, Mas Helmi saya mohon untuk siapa? Wa mathalu kalimatin. Ayo Mas Helmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin istusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Oke, jadi sekarang narasumber kita adalah Pak Nasrullah ya, bukan hanya ekspertasi beliau tapi juga pengalaman dan fakta perjuangan beliau. Yang pertama, alam taro kaifa doroballah. Doroba itu ngumpamake, bahasa Jawanya ngumpamake. Panjangan orang Bugis ya, mengumpamakan, memberi perumpamaan. Ya doroba kalau fi'il mudhari'nya ya doribu itu. Doroba ya. Jadi Allah itu memberikan simbolisme atau apa ya? XA tentang kalimat. Kalimat di situ kan bukan hanya kata dan kalimat. Kalimat itu kan maksudnya nilai. Maksudnya adalah bangunan-bangunan, maksudnya Allah untuk kehidupan manusia ini. Itu semua adalah kalimat. Ya. Jadi kalimat tidak hanya huruf dan kata dan kalimat, tapi yang dimaksud kalimat Allah adalah segala tata nilai dan lingkup atau perspektif dan spektrum nilai yang dijalankan manusia itu diumpamakan Allah seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan daun-daunnya merambah langit. Jadi ketika saya mendapat undangan dari panjenengan Pak Nasrullah dari Magnet Rezeki ini ya, saya terus cari ayat yang saya sudah tahu sejak saya di pesantren dulu itu ya. Terus saya membayangkan, jadi pokoknya semua karier Anda, hidup Anda, keluarga Anda atau negara Anda itu semua kan oleh Allah diumpamakan koyo wit-witan yang harus berakar. Akarnya harus menghunjam, atluha thabit, jadi harus mancep-cep ngono ya. Terus daun-daun yang merambah langit, wafaruha fis sama. Jadi saya membayangkan Magnet Rezeki ini karena sudah punya akar yang sangat bagus dan sangat menghunjam, sangat nyatok di dalam bumi, maka daun-daunnya Magnet Rezeki ini akan mengayomi Indonesia, mengayomi Nusantara. Saya membayangkan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu harapan kita semua. Dan itu tidak melalui beliau jadi presiden, tidak melalui beliau menjadi pejabat, tidak melalui beliau menjadi pengusaha, tapi beliau menjadi transformator dari petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Karena pengalaman beliau tadi kan juga berasal dari
dari hikmah-hikmah yang dia dapatkan, beliau dapatkan dari pengalaman-pengalaman beliau itu. Nah, daun-daunnya merambah langit. Nah sekarang gini, saya tanya langsung sebelum kita sinau bareng dengan 3 kelompok ini, saya mau tanya kepada Anda semua yang hadir di sini ya. Kalau diibaratkan pohon, karena Allah selalu memakai perumpamaan pohon ya, doroballah tadi itu. Rezeki itu apanya? Akarnya, apa pohonnya, apa daunnya, apa bunganya, apa buahnya? Dalam kesan Anda sekilas. Yang disebut rezeki yang kita maksudkan rezeki itu kan wohe, apa godongnya, apa kembangnya, apa dahannya, apa wite, apa lemai. Yang mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian. Kok do meneng kabeh ta iki? Buah. Nah, yang keras. Gitu yang keras. Buah, coba yang keras buah. Ambok ngono biasa ya cangkeman ya. Kok saiki do halus-halus ki lho. Buah ya. Jadi misalnya saya punya warung, saiki warungku wis woh. Artinya saya sudah mendapat laba lumayan dari warung saya. Wis woh. Jadi perjuangan manusia dari sekolah sampai kerja sampai macam-macam itu nanti akhirnya woh. Ya, akhirnya berbuah. Jadi yang dimaksud rezeki di sini adalah buah. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau rezeki adalah buah yang diperoleh manusia dari perjuangannya, maka kalau kita cari-cari, terus wite iki apa? Pohonnya itu apa? Kalau buah rezekinya adalah buah, maka pohonnya itu apa? Persyaratan untuk dapat buah itu. Pohonnya apa? Akarnya apa? Tanahnya apa? Rantingnya, dahannya, kembangnya, dan daunnya. Moga Mbak. Gampangannya supaya kamu dapat rezeki melimpah merambah ke seluruh Nusantara itu syaratnya apa? Artinya kan harus menanam, terus dia jadi pohon, tumbuh jadi tanaman, terus kamu pelihara. Nah, apanya? Pohonnya, akarnya apa Pak Nasrullah? Teman-teman sekalian, kalau rezeki adalah buahnya, maka pohonnya apa? Ya? Perlakuan. Akhlak itu pohonnya. Oke. Akarnya itu artinya sing paling mendasar dari perilaku manusia supaya mendapatkan buah rizki yang maksimal itu akarnya apa? Ilmu, terus beliau bilang taubat, iman. Saiki konglomerat kayak orang sing beriman ya kayak. Ya sugih-sugih banget dibanding gue ya orang apa-apa nih gue.